Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, senang bisa jumpa kalian kembali di konten kali ini. Dan seperti biasa, kita akan membuka ruang diskusi publik untuk kita bahas bersama-sama atas video yang hari ini sudah beredar viral, yang sudah beredar di sosial media maupun media mainstream. Silakan kalian memberikan tanggapan, kritik, opini kalian di kolom komentar. Jaga etika dalam berkomentar teman-teman ya. Hindari juga yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera membahas video yang pertama teman-teman Punya ya. Let's go. sayembara, apakah itu bahasanya lentur dan halus, tapi yang dibawa itu setajam silet atau gimana, Bang? Segaf sudah menjadi Sebenarnya ini bukan cerita baru saja ya. Concern soal kita menjaga etika hukum, moralitas, konstitusi bernegara itu kalau terkait dengan Gibran sudah bolehlah saya tarik sejak sebelum putusan 90. Awas bersumpah lagi dia. Bung Faisal. Jadi Mahkamah Konstitusi. betul putusan, dan saya menyebutnya putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran. Karena sebelum putusan itu saya secara resmi berkirim surat ke Mahkamah Konstitusi. Nah, orang tidak banyak tahu. Saya berkirim surat resmi meminta agar Anwar Usman tidak memutus putusan 90. Kapan itu, Bang? 3 bulan sebelum putusan. Oh, jauh hari ya? Jauh hari. Jadi concern ini bukan concern yang tidak bisa dilacak rekam jejaknya gitu. Poin saya adalah ketika kemudian putusan 90 meledak, belasan kemudian mengajukan komplain. Coba kita lihat dulu komentar netizen ya. Koruptor ngomong etika dari Evan Yudhistira. Maju terus bang sampai dilengserkan. Nunggu gambar ditangkap, buktinya mana? Gimana kabar tersangkanya Den? Apakah rekening uang sembara tersebut tidak diblokir juga? Karena sebutan nilai sembara ini bisa membuat gaduh. Dengan keterangan ini semoga masyarakat Indonesia yang belum sadar menjadi sadar kalau pencalonan Gibran tidak memenuhi syarat. Blok. Kamu sebagai apa? Bukannya lu sendiri pernah terseret kasus korupsi? Kita next ya. Kalau kebetulan Bukan untuk Roy Suryo dan 7 temannya, tapi untuk pengikut dan pendukungnya. Kalau tidak paham jangan ikut-ikutan ngotot. Gibran penipu, pembohong dan lain-lain. Kalau mau tersesat, tersesatlah sendiri. Jangan ajak masyarakat untuk tersesat. Kita Saya- dengarkan. Kalau mau tersesat, tersesat sendiri. Jangan bawa-bawa orang. Mereka masuknya ke menyesatkan ya. Yang saya tahu teman-teman ya, yang melakukan penyesatan ini iblis teman-teman ya. Ya iblis yang menyesatkan langkah orang. Iblis yang menyesatkan orang teman-teman. Next ya. Kemarin di acara Rakyat Bersuara ada seorang wanita yang mengatakan Siapa itu, bahwasanya Bung? Mas Gibran wakil presiden kita mamanya bukan mama kandung. Oh udah aku bahas juga ini Bung ya. Mamanya katanya bukan mama kandung. Ibu tahu dari mana? Makanya waktu Mas Gibran lahir ibu datang. Biar bisa menyaksikan pakai mata kepala sendiri kalau Ibu Iriana itu mama kandungnya Mas Gibran. Ibu kemana kemarin waktu Mas Gibran lahir? Jangan sotoy. Inilah orang ini makin lama nggak bisa menggunakan akal sehat, tapi pengacara. Pengacara kok ngomongnya begitu sih? Enggak heran lagi Bung. Aku udah bilang sama kalian ya, baik di lingkaran Bapak Joko Widodo, ini objektif loh ya, dan juga di lingkarannya mereka ya, itu banyak sekarang yang cari panggung dan rata-rata profesinya pengacara. Kenapa seperti itu? Karena mulai dari dulu sampai sekarang seringkali seorang pengacara minta maaf menggunakan sensasi lebih banyak daripada prestasi. Untuk menaikkan namanya, untuk menaikkan pamornya lebih Kayak Bang Udi siapa ya itu ya? tepatnya Kayak Bang pansos Kosi, ya. siapa ya? Pengacara ini akan melakukan hal-hal yang nyeleneh seperti ini. Coba bayangkan kalian dari awal siapa yang buka ini? Pengacara kan? Siapa itu? Egy Sujana. Makin ke sini makin kelihatan pengacara-pengacara yang nggak berbobot itu ikut masuk ke dalam. Biar apa? Biar pengacara-pengacara ini banyak kliennya. Termasuk Denny Indrayana. Kalau ku bilang sama kalian, kalau memang ada kliennya di Australia, kalau memang banyak kerjanya di Australia, ngapain dia ngadain sayembara di Indonesia?
Bikin sayembara dia di sana. Perdana Menteri Australia pertanyakan itu, ijazahnya asli atau palsu. Lebih Langsung enak kok diusir. bikin sayembara di sana, bukan rupiah dolar. Logika kita dipakai ya. Kenapa dia ke Indonesia bikin huru hara ya dengan dengan membuat sebuah sayembara? Karena apa? Karena di sana nggak ada kerjaan. Makanya dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri untuk dirinya. Aduh. Ibu Ibran tuh. Opung dan teman-teman lagi pergi ke NTT teman-teman ya untuk menyalurkan donasi yang kita buka, dan donasi kita sudah tutup teman-teman ya. Kalau nggak salah terkumpul 115 jutaan, dan YouTuber Nusantara langsung datang ke sana menyerahkan semuanya ke sana. Nanti akan ada dokumentasi yang akan kita sampaikan teman-teman ya. Jika seseorang yang pernah dipidana melakukan kejahatan kembali dalam jangka waktu tertentu, hukumannya dapat menjadi lebih berat karena memenuhi unsur pengulangan tindak pidana atau residif. Konsep hukum Residivis. pengulangan residif. Catatan riwayat hukum. Roy Suryo sebelumnya pernah dijatuhi vonis pidana penjara 9 bulan dalam kasus 9 ujaran bulan, kebencian cepat terkait sekali, meme teman-teman. Stupa Borobudur pada akhir 2022. Catatan ini menjadi bagian dari riwayat peradilan seseorang. Aturan pemberatan pidana, baik dalam KUHP lama maupun KUHP baru, UU No. 1 tahun 2023, pengulangan tindak pidana diatur sebagai salah satu alasan hakim untuk memperberat hukuman. Batas waktu, 5 tahun. Pemberatan hukuman umumnya berlaku jika kejahatan yang baru dilakukan lagi dalam kurun waktu 5 tahun. Sejak terpidana selesai menjalani hukuman pokoknya, atau putusan telah berkekuatan hukum tetap. Jenis kejahatan sejenis. Pemberatan pidana secara khusus, residif, mensyaratkan bahwa kejahatan yang diulangi masuk dalam kelompok atau jenis tindak pidana yang diatur dalam pasal-pasal tertentu di undang-undang. Dampak konkret pada hukuman. Tapi yang saya tahu juga residivis itu ada jangka waktunya teman-teman ya. Tapi saya nggak tahu jangka waktunya berapa. PSI, jangan tiru partai lain. PSI harus memiliki Jokowi ya. diferensiasi. Kalau dibandingkan Perbedaan ya. dengan partai-partai yang lain, jangan ngikuti mereka. Jangan menjadi follower. Pernah lihat dengan mata kepala Debat seru terjadi saat asal-usul surat keterangan penyataan Wapres Gibran dipersoalkan. Ya, jadi kalau kita lihat nggak ada bohong lagi orang ini bohong nggak ini usah yang kasih bisa yang ini kan bohong sudah bukan dilakukan narasumber logika resmi nih ya. kita bicara logika saja Ya, ya makanya. kita bicara Logika logika saja. Makanya. kalau sudah dicontoh Gini loh, Anda kan tidak tahu artinya apa-apa. sudah Tunggu dulu. lulus secara Alah, udah secara Mas Aiman ini nggak usah dokumentasi kasih mic itu ini. Mas Andi, mana aku boleh nanya di nggak? KPU Mas ya Andi, aku baik boleh wali nanya nggak? kota ya Jakarta wali kota maupun di KPU RI Makanya. itu tidak akan terjadi akan diluluskan Iya. kalau tidak ada yang namanya yang dicontreng itu. Iya. Kedua, mengenai surat keterangan ya, itu juga merefer kepada itu ada scan ijazahnya atau apa. Itu yang bisa menjawab itu ya silakan saja kan. Pernah lihat dengan Next ya. Perkumpulan lansia Cornelius Surabaya berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Dari Gen Z sampai lansia teman-teman ya. Ini dari berbagai generasi ini menggemari Pak Jokowi. Nah, para sepuh-sepuh ini teman-teman ya. Jadi auranya positif sekali teman-teman ya. Siapa yang pengen foto di depan rumahnya Pak Jokowi katanya ya. Sudah melihat Anda mengajukan gugatan Di balik 125 ijazah triliun Gibran, rupiah. ya. Angka yang cukup besar. Syaratnya ini juga adalah salah satunya kalau Gibran mundur Anda akan mencabut. Syarat yang cukup berat begitu Pak Subhan? Betul. Oh ini lama ya. Saya mensyaratkan Ini video lama waktu Subhan Pala. Jokowi batal bertemu Panglima Jilah. Ya teman-teman ya, jadi sekaligus kita menyampaikan informasi bahwa Pak Jokowi tidak jadi menghadiri acaranya adat Panglima Jilah yang diundang Panglima Jilah. YouTuber Nusantara juga nggak jadi. YouTuber Nusantara akhirnya alihkan kunjungan untuk pergi ke NTT untuk mengantarkan donasi yang kita buat teman-teman ya. Saat ini teman-teman sudah berada di NTT. Ada Opung yang ke sana, ada Bang Agri Fanani, ada juga Mas Yahya yang ke sana teman-teman ya, untuk menyalurkan, dan tidak satu persen pun donasi yang telah terkumpulkan itu kami sentuh. Semuanya disalurkan. Bahkan biaya perjalanan Opung, Bang Agri dan
teman-teman yang lain itu ditanggung sendiri, tidak memakai uang donasi teman-teman. Ya. Roy Suryo ini sebenarnya juga pernah kemudian ditanya. Makanya ada direktur pasca sarjana sempat memanggil kepada dosen pembimbingnya. Ini lagi masalah nih Roy Suryo. Kenapa dia kok bisa diloloskan? Ada apa ini? Nah, pertimbangan dari dosen pembimbingnya adalah beliau ini kan sudah seminar proposal. Kemudian kami juga sempat tanya, ini perbuatan ini masih mau diulangi nggak? Nah, jawabannya Roy Suryo, kapok Prof. Kan gitu. Artinya gini, mereka tahu bahwa Roy Suryo adalah pelaku tindak pidana, dan yang kedua, ada peraturan rektor yang seharusnya ditegakkan. Kalaupun sekali lagi tidak ditegakkan, maka seharusnya prodi, direktur, pasca sarjana, menuju ke rektor. Pak, mana ini? Ada pengecualian nggak? Ada diskresi nggak? Kan pertimbangannya gitu. apa? Iya, pertimbangannya apa? Jangan kayak jawaban profesor yang diwawancarai sama Roy Suryo. Oh, kita inklusif. Nggak bisa, wong Ferdi Sambo aja bisa kuliah kok. Ya beda, Ferdi Sambo kuliah setelah kemudian dia masuk di penjara. Ya kan? Tidak ada penghalangan untuk orang mau kuliah ketika di dalam penjara gitu. Boleh. Tapi Roy Suryo sementara kuliah dipidana. Nah, berarti dia kena pada peraturan itu. Apalagi Sambo kuliahnya kuliah agama gitu. Wajar aja orang yang masuk penjara kuliah agama yang memperbaiki diri. Itu sah-sah saja dan tidak terikat dengan peraturan rektor internal. Nah, kalau Roy Suryo jelas melanggar peraturan rektor nomor 5 tahun 2020 tentang status mahasiswa. Makanya aku lucu, ada kelompok mereka yang kemudian membantah saya. Bang Bil itu yang otaknya kosong, dia nggak tahu bahwa pasal yang berkaitan dengan pencabutan gelar itu harus kalau dia terpidana luar biasa atau karena dia plagiat. Nah, Roy Suryo bukan terpidana luar biasa, dia cuma terpidana biasa. Kan gitu. Tidak ada klausul itu dalam konteks peraturan rektor yang berkaitan dengan status mahasiswa. Dia membantah saya dengan peraturan rektor tentang pencabutan gelar yang nggak nyambung. Makanya sekarang kita bukan bicara misalnya mendesak UNJ cabut gelar. Itu bukan dalam konteks kembali kepada norma, tapi itu desakan publik. Siapa yang mau melarang saya kemudian atas nama publik, atas nama opini, dan atas nama demokrasi untuk kemudian beropini agar cabut dong gelarnya Roy Suryo? Kan sah-sah saja. Kan opini tuh, kita bikin petisi online. Siapa yang mau larang? Kan gitu. Ya itu opini. Nah, sekarang yang kita dapatkan ternyata berpotensi dia plagiat. Nah, plagiat bisa kena ini pencabutan gelar gitu. Nah, itu Bang. Selamat pagi. Ya, Kakak, ini dari mana? Toko dari Malaysia, soal Pak Jokowi. Amin. Di Indonesia juga serantau Asia. Baik. Oke, terima kasih. Amin. Kalau koruptor 50 miliar, 100 miliar masuk neraka, masih masuk akal. Kenapa? 100 miliar, Pak. Dia bisa ke Eropa keliling-keliling. Rumahnya bagus, mobilnya mewah, makan dia makan apa yang dia mau. 100 miliar meskipun neraka ganjarannya, tapi paling tidak dunia dia nikmati. Kalau 300.000 300.000 Pak, kau coblos gara-gara itu dan kau makan masuk neraka, rasanya nggak masuk akal Pak. Masuk akal teman-teman. Bicaralah sesuai fakta, gak usah karang cerita. Karena satu kebohongan yang direkayasa, cepat atau lambat pasti akan ketahuan juga. Pembohong biasanya menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Tapi kau harus ingat, Tuhan tidak bisa kau bohongi. Suatu saat kau akan menerima balasan dari apa yang sudah kau lakukan. Bicaralah sesuai fakta. Apapun putusan yang ada. Roy Suryo hadapi sidang putusan peradilan, nanti saya umumkan. Oh, ini yang tadi teman-teman ya. So, teman-teman, Opung sudah di kita udah ada di Bandara Komodo, Labuan Bajo ya teman-teman. Bandara ya. Komodo di Labuan Bajo ya. Jadi kita akan berangkat ke kota pertama itu di daerah Ruteng ya. Jadi kita sudah persiapan bersama dengan ketua kita Mas Agri Fanani. Hai. Ini untuk menyalurkan donasi berapa ton yang teman-teman mau ya. kita sumbangkan? Oh, kita sudah kalkulasi kalau tonasenya karena kita campur barang-barang yang lain ya. Siap. Lengkap lah ya, ada beras, Indomie, minyak goreng, rokok,
Enggak ya? Enggak, rokok enggak. Rokok nggak boleh dipakai batu. Tapi yang paling pasti yang dan kita bisa pastikan uang yang terkumpul ya kita salurkan habis tidak untuk keperluan lain selain sumbangan. Yes. Jadi transportasi, operasional, semua itu pakai uang kita sendiri. Uang sendiri ya. Hasil donasi supaya nyampe ke alamat sesuai dengan pesan yang beramal, kita salurkan full utuh sesuai dengan amanah. Siap, keren ya. Jadi ini mobil yang kita pakai untuk pertama kota yang akan kita singgah itu Ruteng. Kita belanja dulu di sana katanya Mas. Ya, kita belanja kita beberapa belanja paket di Ruteng. Belanja ke Ruteng, beberapa nanti agen kita belanja. Baru kemudian nanti kita pack satu persatu, ada timnya yang sudah kita siapkan. Keren. Ya, berdasarkan paket. Jadi nggak riweh, nggak ribet juga. Dan mudah-mudahan sangat berarti bagi masyarakat NTT. Mudah-mudahan. Dan kita harapkan bisa nyampe di beberapa titik ya, bukan cuma di 1-2 titik aja ya. Kalau kemarin kita memplotting itu. Oke teman-teman ya, jadi donasi sudah ditutup. Dan kemudian sudah sementara disalurkan oleh teman-teman YouTuber Nusantara. Terima kasih buat kalian semua yang sudah memberikan kepedulian kepada teman-teman yang ada di NTT. Itu menunjukkan bahwa kalian adalah, kita semua adalah saudara ya, sebangsa setanah air. Ya, saya percaya kebaikan yang kalian lakukan itu akan kembali kepada kalian, bahkan berkali lipat Tuhan akan balas. Saya pamit dulu, see you in the next video and God bless. Bye guys.